Salam bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Saya Pramastuti Adia Rukmi, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Surakarta dari SD Kristen Pelita Nusantara Kasih Surakarta akan membagikan demonstrasi kontekstual modul 1.3. Selamat menyaksikan. Sebelum kita menuju pada prakarsa perubahan, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu IA atau Inquiry Apresiatif. IA adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Konsep IA pertama kali dikembangkan oleh David Cooper Ryder. Kita akan memakai pendekatan IA sebagai alat olahraga untuk kita berlari mencapai garis finish, yaitu visi yang kita impikan. Setelah kita mengetahui apa itu IA, maka sekarang kita harus tahu apa itu Bagja, B-A-G-J-A. Bagja adalah perubahan tahapan inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan yang pertama kali diperkenalkan oleh Ryder ke dalam langkah 4D. Apa itu 4D? Discover, Dream, Design, dan Deliver. Nah, inilah kanvas Bagja. B. Buat pertanyaan utama atau design. A. Ambil pelajaran, discover. G. Gali mimpi, dream. C. Jabarkan rencana, desain, dan A. Atur eksekusi atau deliver. Berikut adalah pernyataan prakarsa perubahan yang saya buat. Mewujudkan pribadi peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi dalam literasi. Tahap pertama pada Bagja ini adalah B. Buat pertanyaan utama atau define. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan pribadi peserta didik yang memiliki minat tinggi dalam literasi? Dan berikutlah tindakannya. Yang pertama, mengajak kepala sekolah bertukar pikiran mengenai hal ini. Dan yang kedua, membaca literatur mengenai kriteria pribadi peserta didik yang memiliki minat tinggi dalam literasi. Tahap kedua adalah A, ambil pelajaran atau discover. Pertanyaannya, 1. Siapakah tokoh di sekolah yang mempunyai pengalaman berhasil meningkatkan minat literasi pada peserta didik? 2. Aktivitas apa saja yang menunjang tumbuhnya minat peserta didik dalam literasi? 3. Lingkungan sekolah yang seperti apa yang dapat menunjang tumbuhnya minat peserta didik dalam literasi? 4. Keterampilan apa yang sudah saya miliki untuk menunjang tumbuhnya minat peserta didik dalam literasi? Maka berikutlah daftar tindakannya. 1. Mencari contoh nyata mengenai pembiasaan yang menumbuhkan minat peserta didik dalam literasi. 2. Pembiasaan, keteladanan, konsistensi, dan refleksi dalam proses menumbuhkan minat peserta didik dalam literasi. 3. Lingkungan sekolah yang mendukung minat peserta didik dalam literasi. Dan yang keempat, kesadaran untuk memberikan keteladanan bagi peserta didik dalam hal literasi. Kompetensi saya sebagai seorang pendidik, serta semangat saya untuk meningkatkan literasi membaca pada peserta didik. Tahap ketiga adalah G, gali mimpi atau dream. Pertanyaannya, kebiasaan-kebiasaan baru apakah yang saya impikan akan terjadi jika pribadi peserta didik yang memiliki minat tinggi dalam literasi telah terwujud? Maka daftar tindakannya adalah 1. Memajang kerangka perilaku yang mewujudkan pelajar yang cinta literasi. 2. Membuat rencana pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan literasi pada peserta didik. 3. Membuat pojok baca secara berkelanjutan. 4. Menetapkan jadwal membaca untuk peserta didik dalam 1 bulan untuk sejumlah buku tertentu. Langkah keempat adalah J, jabarkan rencana atau desain. Pertanyaannya, 1. Apa langkah paling sederhana yang bisa saya lakukan untuk mewujudkan pribadi peserta didik yang memiliki minat tinggi dalam literasi? 2. Berapa lama target untuk mencapai terwujudnya pribadi peserta didik yang memiliki minat tinggi dalam literasi? 3. Apa terobosan yang bisa saya lakukan untuk mewujudkan pribadi peserta didik yang memiliki minat tinggi dalam literasi? Maka berikutlah tindakan-tindakannya. 1. Membuat daftar pertanyaan-pertanyaan untuk berdialog bersama anak-anak tentang kemampuan literasi. 2. Membuat daftar kegiatan yang sesuai dengan minat peserta didik yang dapat menunjang peningkatan kemampuan peserta didik dalam literasi. 3. Membuat program kunjungan ke perpustakaan sekolah. 4. Membuat literasi club di sekolah. 5. Membuat pojok baca yang berkelanjutan di setiap kelas.
6. Memajang karya murid yang berkaitan dengan kemampuan literasi pada mading sekolah. Dan tahap terakhir adalah A. Atur eksekusi atau deliver. Pertanyaannya, 1. Siapa yang bisa mengarahkan dan memantau terwujudnya pribadi peserta didik yang memiliki minat yang tinggi dalam literasi? 2. Siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini dan berperan sebagai apa saja mereka? 3. Bagaimana pendokumentasian kegiatan peserta didik yang berhubungan dengan literasi? Maka berikutlah tindakannya. 1. Mensosialisasikan program peningkatan literasi murid kepada peserta didik dan semua pemangku kepentingan sekolah. 2. Mengajak peserta didik dan semua pemangku kepentingan sekolah untuk berperan aktif dalam mewujudkan program ini. 3. Mendokumentasikan setiap kegiatan yang menunjang terwujudnya program ini dan membagikannya melalui semua media sosial yang dimiliki oleh sekolah. Sekian rencana prakarsa perubahan melalui Bagja. Semoga apa yang saya bagikan dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Sekian, Tuhan memberkati. Salam bahagia.